جمال الوجود بذكر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini dengan atau dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kondisi ini menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana kita terus bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatannya kepada kita sekalian. Dan bukankah dalam hidup ini kita mencari barokah dari Allah? Maka untuk memperoleh barokah itu adalah dengan banyak bersyukur kepada Allah. Madarul barokah asyukru ala ni'mah. Poros dari kebarokahan itu adalah banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa barokah itu, hadirin? Barokah itu, al-barakatu yakni ziyadatul khair. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Maka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan barokah itu, maka wasilahnya adalah bersyukur. Madarul barakah asyukru ala ni'mah. Berapa tidak, hadirin, ya? Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, kapan saja, di mana saja, itu adalah adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian nikmat-nikmat yang terdapat dalam tubuh kita, yang tidak ada satupun yang dapat menghitungnya, termasuk di dalam tubuh kita, hadirin. Betapa banyak, ya, nikmat dalam bentuk sel yang ada di dalam tubuh kita ini, triliunan banyaknya. Tidak mampu kita menghitung. Sel-sel yang terkecil, yang tidak bisa kita lihat, tapi jumlahnya luar biasa. Belum kita bicara lagi terkait dengan anggota tubuh kita yang lain, yang dengan keberadaannya itu kita dapat menikmati semua ciptaan Allah, dapat menikmati semua pemberian Allah. Bagaimana kemudian nikmat mata, dapat melihat, dapat memandang. Bagaimana hamparan-hamparan yang ada di daratan bumi ini, yang ada di lautan, kita bisa menikmati dengan pandangan, dengan penglihatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Belum lagi kita diberikan nikmat dalam bentuk pendengaran, yang dengan pendengaran ini kita juga bisa mendengarkan hal-hal yang indah-indah. Bagaimana kemudian lantunan-lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh para masyayikh kita, oleh para qori, ya, qoriah kita, yang sangat indah, dan semua itu bisa menghadirkan ketenangan.
semua itu bisa menghadirkan kebahagiaan. Karena itu merupakan az-zikrullah, karena itu merupakan ladang kita untuk ingat kepada Allah. Maka demikian kita meningkatkan kesyukuran kita dengan adanya pandangan, dengan adanya pendengaran. Kita dengar, kita lihat hal-hal yang memang Allah anjurkan, maka kita tingkatkan kesyukuran kita di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Kita dapat kenikmatan, maka Allah juga memberikan kita kalau kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih banyak lagi. Maka pendengaran kita tambah sehat, penglihatan kita tambah sehat kalau kita manfaatkan nikmat itu untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hadirin, maka pada kesempatan ini kita sampai kepada pembahasan, kita sampai kepada mudzakarah kita, diskusi kita terkait dengan arkanul iman, rukun iman sebagai pondasi agama kita juga. Di mana arkanul iman al-wahid atau yang pertama adalah amanu billah, yaitu percaya kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada alam ini, tidak mungkin ada makhluk jika tidak ada yang menciptakan. Dan alam atau makhluk yang diciptakan begitu dia berputar, begitu dia melaksanakan aktivitasnya tanpa ada yang mengganggu satu sama lain. Bagaimana kemudian bulan, bagaimana bumi ini berputar? Karena ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Tidak pernah dalam satu waktu yang bersamaan kemudian dia siang malam bersatu. Tidak pernah. Karena ada yang merawatnya, ada yang mengaturnya. Siapa itu? Tuhan, Rabb, yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman akan mengatakan, amana billah. Aku beriman kepada Allah. Aku yakin kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang sebagai pencipta seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Ini yang harus kita yakini, seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya diciptakan, tidak hanya pencipta, tapi juga merawat, pemilik ya. Dia yang memiliki, dia menciptakan, dia memiliki, dia juga yang merawatnya, sehingga bisa berputar ya, kehidupan ini. Dengan demikian indahnya kehidupan ini, indah sekali berputar dari siang ke malam, dari malam ke siang, pagi ke sore, dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengganti dari malam ke siang dan sebaliknya dari siang ke malam, agar menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang beriman atas keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia satu-satunya Tuhan, yang tidak ada Tuhan kecuali dia.
Sebagaimana yang kita sudah sampaikan di awal, yang sudah kita proklamirkan diri kita, yang sudah kita mentasyahud, kita bersaksi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illa Iyyah, tidak ada sembahan kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap orang-orang yang meyakini ini, yang meyakini Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjalankan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah itu, maka ketenangan akan hadir padanya. Bukan kesenangan, tapi ketenangan. Karena kalau kesenangan kita bisa raih dengan berbagai macam cara, ya. Hal-hal yang tidak baik yang bertentangan dengan, tapi itu membuat senang, maka dia bisa senang, tapi tidak tenang. Berbeda dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, dia selalu kembali kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, maka ketenangan akan datang. Karena ketenangan ini mengademkan, ketenangan ini membahagiakan, ketenangan ini tidak kemudian dia bersifat semu, tapi ketenangan itu, kebahagiaan itu bisa kontinuitas sepanjang kita kembali kepada Allah, maka ketenangan itu akan nempel pada diri kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hatimu mau tenang, maka ingat Allah. Hanya itu caranya untuk mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah maka ketenangan itu akan datang kepada seseorang. Kebahagiaan itu akan datang kepada seseorang. Tidak ada cara lain untuk kita mencari ketenangan kecuali mendekat kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjaminlah ketenangan itu. Kemudian bagaimana mengimani Allah, hadirin? Kita harus kaitkan mengimani Allah ini bahwa Dia satu-satunya, ya, pencipta seluruh alam ini, yang kita sebut dengan tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah di dalam penciptaannya, hanya Dia menciptakan. Tauhid rububiyah, alam semesta ini, langit bumi, ya, akhirat, alam seluruh alam, ya. Mau kita lihat, mau kita tidak lihat, tapi kita yakin bahwa itu ada. Maka penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Inilah yang kita yakini, apa saja yang ada, ya hadirin. Alam, seluruh alam termasuk isinya, termasuk kita, yang menciptakan adalah Allah. Maka inilah tauhid rububiyah. Kemudian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hadiah, ya hadirin. Sebagai umat yang beriman, memberikan kita hadiah. Kenapa kita mengatakan hadiah? Allah memberikan kita, ya, tugas-tugas sebagai abidnya. Tugas-tugas atau sarana kita untuk mendekat kepada Allah dalam bentuk ibadah, hadirin. Inilah hadiah. Bukan beban, hadirin. Bukan menjadi berat bagi kita, tapi hadiah. Tugas-tugas yang diberikan itu dalam bentuk abid itu adalah hadiah yang apabila kita mengerjakan semua tugas-tugas itu, maka itu adalah wasilah untuk pendekatan kita kepada Allah. Dan sekali lagi ketenangan itu akan datang, kebahagiaan itu akan lahir, kebahagiaan itu akan mendekat kepada kita. Bukankah kita diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk beribadah? Maka tugas-tugas itu semua tadi adalah ibadah. Itulah yang melahirkan ketenangan. Maka
ibadah ini ya, satu-satunya yang kita sembah adalah Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kita murnikan ibadah hanya untuk Dia. La ma'buda illa Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang indah. Nama dan sifat yang baik luar biasa. Yang mana nama yang baik, sifat atau nama dan sifat yang baik ini yang kita sebut dengan atau yang disebut dengan tauhid asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah ya, menunggalkan Allah, satu-satunya Tuhan adalah Allah, maka Dia memiliki nama dan sifat yang baik yang kita sebut dengan asmaul husna. Sifat Allah antara lain misalnya Dia memiliki sifat Ar-Rahman, Dia memiliki sifat pengasih. Apapun kondisi hambanya, apapun kondisi manusia, mau taat mau tidak taat, maka Allah beri semua, karena Dia memiliki sifat Rahman, pengasih. Betapapun kesalahan hambanya ya, betapapun dosanya, dosa hambanya, kalau dia mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Dia akan mengampuninya. Karena Allah Maha Ghafur. Allah memiliki sifat Maha Ghafur, Maha Pengampun. Kalau kita khawatir, kalau kita takut dan lain sebagainya, maka minta ke Dia, karena Dia memiliki sifat penolong. Ya. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Sungguh pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Siapa yang mendekat kepada Allah, maka pertolongan Allah juga jauh lebih dekat. Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita harapkan, nasrum minallah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang kembali kepada Allah, seseorang yang minta kepada Allah, seseorang yang berharap kepada Allah, tidak akan pernah yang namanya kecewa. Bagaimana cara kita minta? Itulah melalui doa. Doa juga ibadah, hadirin. Sudah dapat berdoa juga dapat ibadah. Maka apa yang kita minta melalui doa, apa yang kita harapkan, Allah akan beri. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Inilah rentetannya luar biasa ya. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, termasuk juga kita ibadah, otomatis kita ibadah. Otomatis kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah iman ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah memproklamirkan diri kita bahwa Dia adalah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka kita yakini bahwa Allah segala-galanya. Kita imani, kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, di dalam surah An-Nisa ayat ke 136, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, katanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran terkait dengan keimanan kepada dirinya.
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, Alkitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat dan kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Inilah pentingnya keimanan, hadirin. Ada perintah aminu billah. Hai orang-orang yang beriman. Panggilan yang demikian indah, panggilan yang demikian bagus ini, yang ditujukan hanya kepada orang-orang yang yakin, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang beriman. Maka perintahnya adalah aminu, amanu billah. Berimanlah kepada Allah, tetaplah beriman kepada Allah, apapun kondisinya. Inilah pentingnya, hadirin, ya. Dasar atau pondasi atau azas itu penting untuk kita perkokoh. Kalau kita ibaratkan, ya, iman ini adalah akar pancernya. Sekeras apapun badai angin yang menerpa sebuah pohon, jika akar pancarnya menghunjam dengan kuat ke dalam tanah, sebesar apapun angin dan badai itu menerpanya, tidak akan pernah roboh, tidak akan pernah jatuh, karena akarnya udah kuat. Inilah yang kita harus tanam pada diri kita. Syariat, ya, yang merupakan azas yang terdiri dari 5 yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dan iman ini, keyakinan ini menjadi penguat yang luar biasa untuk kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, godaan, dan seterusnya. Maka seseorang yang telah memiliki keimanan, apapun kondisinya, dia akan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki maha segala-galanya. Ini yang harus kita yakini. Kalaulah kita berharap kepada sesama manusia, maka insya Allah kecewa. Betapa banyak, ya, orang-orang yang berharap kepada manusia, sangat banyak yang kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Apa yang kita minta kepada Allah melalui doa-doa kita, kalaupun kita tidak langsung mendapatkannya, tapi Allah menyimpan, Allah merencanakan yang jauh lebih baik buat kita, yang akan sangat bermanfaat buat kita. Karena yang lebih tahu adalah Dia, Allah itu, untuk kita. Bisa jadi kita punya keinginan tapi tidak sesuai dengan kadar kemampuan kita, apa yang kita minta. Maka Allah tidak akan memberikan hal itu. Saking sayangnya kepada hambanya, maka Dia akan berikan sesuai dengan kadar kita, kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan memberikan kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuan hamba itu sendiri. Karena Allah itu maha baik, ya. Ma asaba min hasanatin fa min Allah. Sungguh, ya, yang baik itu dari Allah. Maka sepanjang itu dari Allah, tidak akan pernah tidak baik. Semuanya baik. Wa ma asaba min sayyi'atin fa min nafsik. Sedangkan yang tidak baik itu dari kita, dari manusia. Bisa jadi menurut kita ada yang Allah berikan itu tidak sesuai, tapi begitu kita sudah melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, oh ternyata begini, ternyata Allah yang lebih tahu. Seandainya saya diberi apa yang saya minta, bisa jadi kurang baik buat kita.
Inilah Allah yang jauh lebih tahu dibandingkan dengan kita. Ini yang harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penentu segala-galanya, adalah pemberi segala-galanya, adalah memiliki sifat yang maha segala-galanya. Maka dengan keimanan kita kepada dirinya itu, yang menciptakan itu, yang memiliki termasuk sorga itu nanti, walaupun dia tidak kelihatan, walaupun kita tidak mampu memandang, melihat dengan kasat mata kita, tapi Allah sudah mengatakan amanu, maka kita beriman, maka kita yakin. Maka keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, laki ataupun perempuan, ada iman di dalam dirinya, ada iman yang kokoh di dalam dirinya, maka dia akan diganjar dengan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita akan meraih kehidupan itu baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang kami muliakan, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan iman kita kepada Allah, terkait dengan keyakinan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama. Kita buka dengan ini sebelum kita bicara terkait dengan iman kita kepada rukun iman yang seterusnya. Maka hadirin yang kami muliakan, pertemuan kita pada kesempatan ini kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di lain kesempatan. Jika apa yang kita bahas ini, apa yang kita mudzakarahkan ini benar, maka yakin itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada yang keliru, ada yang khilaf, ada yang salah, itu murni dari kesalahan yang fakir ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.